penelitian, dan yang saya terima itu ada milik Amanda, Aprilia, Francisca, Friska, dan Mufti. Sudah berarti ya. Nah, sejauh ini untuk proposal penelitian kalian itu sudah kalian masukkan langkah-langkah mengambil data, sudah? Aprilia, Francisca? Belum, Sir, masih yang kemarin. Kenapa nggak langsung dilanjut? Kan dari seperti ini ya, saya tunjukkan. Aprilia. Nih, ini punya kamu ya kan, Aprilia? Ya, Sir. Nah, dari sini kamu sebenarnya sudah paham ya. Sebenarnya data kamu itu, kalau ditanya data primer kamu itu, data kamu itu disebut data primer atau sekunder? Ya. Data kamu yang berbentuk apa kemarin? Phrasal apa? Phrasal verb. Yang phrasal verb itu data primer atau sekunder? Nah, sekarang kamu tanya, karena ketika kamu mengambil materi ini, kamu harusnya sudah baca kan? Gak mungkin kamu nggak baca asal copy paste. Itu yang saya minta. Nah, pertanyaan saya, ketika kamu sudah membaca data kamu itu, yang phrasal verb itu masuk kategori primer atau sekunder? Primer, Sir. Dari mana kamu tahu itu primer? Karena kalau data sekunder itu data yang kita teliti, Sir. Data yang kita teliti. Masuk akal sih. Data yang kamu teliti atau data yang kamu analisis. Data itu kan semuanya subtitle film itu kan berupa data. Nah, sekarang itu kan datanya bukan milik kamu toh, ya kan? Bukan kata-kata kamu kan? Bagaimana, Sir? Apa memang koneksi saya selalu buruk ya tiap minggu ya? Nggak terdengar jelas suara saya? Berisik gitu, Sir, suaranya. Berisik. Saya sendiri dulu di ruangan ini. Iya, Sir, dari headsetnya kali. Karena kalau saya selalu kalau online ke kamu tuh nggak pernah jernih, nggak pernah bersih dari dulu tuh. Apa mungkin device kamu kali yang bermasalah ya? Sementara data sekunder merupakan jenis data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Oke, sekarang alasan kamu tadi data primer itu apa? Coba dijawab karena saya nggak jelas tadi. Kenapa kamu bilang itu data primer? Data primernya saya itu yang phrasal verb-nya, Sir. Kalau data sekundernya data dari, kalau tidak salah, Sir, data yang kita analisis dari subtitle film tersebut. Bukan data yang kamu analisis. Kalau sudah kamu analisis itu sudah hasil namanya, Neng, bukan data lagi. Nah, kalimat kalian nanti di depan penguji kalau begitu bisa dicecer loh. Kalau data ya sebelum dianalisis, ya kalau sudah dianalisis itu sudah hasil. Oke. Jadi harusnya data yang akan, ya kan? Yang akan, bukan yang telah, ya. Jadi yang akan, ya. Jadi bedakan data yang akan dan yang sudah. Gitu. Yang akan ya berarti masih data mentah, ya, belum dia papain.
Sedangkan di sini kan dibilang biasanya proses pengumpulan data primer akan memakan waktu yang cukup lama. Ya. Oke, betul kamu membutuhkan waktu yang lama. Lama itu berapa bulan kamu ngambil datanya? Berapa lama? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, apa sebulan? Kira-kira nih kalau ditanya nanti, meskipun ini masih proposal ya, tapi kan at least findingnya nanti kalian kan ini tujuannya ke skripsi ya. Nah, jadi itu yang saya tanyakan. Jadi ketika nanti kalian berdebat dengan dosen penguji, kalian itu punya senjata gitu loh. Jangan diam aja. Itu yang membuat kalian nilai performa di saat presentasi itu jelek. Karena ketika dikasih pertanyaan yang simple aja, kalian bingung. Makanya saya nggak asal-asalan loh memberi kalian tugas ini. Artinya sebelum kalian sampai menghasilkan sesuatu itu kalian tahu metode ya, cara bagaimana cara mengambil data, bagaimana cara mengolah data atau menganalisis data. Nah, sebelum data dianalisis itu kan kamu harus mereduksi ya. Mereduksi artinya dari 100 kenapa kamu hanya analisis 25? Bagaimana caranya? Nah, kalian yang tahu karena kalianlah yang meneliti. Nah, ketika ditanya pun kalian bingung. Nah, itu yang memang biasanya pengujinya tuh jadi berpikir negatif. Ini anak ini benar nggak sih melakukan penelitian ini? Kok ditanya langkah-langkahnya saja nggak tahu. Harusnya kamu bisa jawab karena ini kamu yang melakukan gitu loh. Jadi ilmu ini sangat penting untuk kalian pahami. Nah, oke, si Aprilia tadi katakan belum ya. Di proposalnya belum kamu masuk ke bab 2 ya, metode penelitian. Metode penelitian di bab 1 ya, kalau nggak salah ya. Betul ya. Iya, bab 1. Jangan kayaknya lagi, lihat buku panduannya. Jangan kayaknya lagi, lihat buku panduannya. Metode penelitian itu di bab berapa, Aprilia? Bab 1, Sir. Iya, di bab 1 itu ada apa subtopiknya? Oke, judulnya pendahuluan. Apa aja di dalamnya? Selain metode penelitian. Yang pertama, oke, ketika menuliskan bab 1 pendahuluan, di dalamnya ada apa? Latar belakang. Nah, itu yang saya minta. Jadi nggak mungkin langsung paragraf, tapi nggak ada subtopiknya. Nah, itu yang saya minta. Jadi kalian tahu, oh berarti ini judul nih, baru latar belakang. Latar belakangnya itu alasan kenapa kamu melakukan penelitian ini. Ya, jelas ya. Aprilia sudah menuliskan itu kemarin? Saya belum, Sir, latar belakang. Latar belakang belum? Iya, Sir. Saya pikir Sir kasih kita tugas ini hanya untuk kumpul aja, Sir, belum langsung masuk ke itunya. Tulisan. Latar belakang itu kemarin kan sudah ada sebenarnya. Kamu itu kan saya tanya kemarin problem of research itu di mana letaknya? Di bab 1 atau di bab 2? Di bab 1, Sir. Iya. Jadi kan sudah ada kan sebagian kan? Iya, Sir. Sudah ada sebagian. Nah, jadi yang belum ada tuh alasan kenapa kamu memilih penelitian judulnya itu ya. Alasan kamu memilih kenapa topiknya phrasal verb ya. Alasan dua alasan. Alasan kenapa judulnya itu, terus alasan kenapa kamu memilih datanya berupa phrasal verb. Atau kenapa kamu memilih mengambil data dari film atau subtitle itu. Jadi alasannya harus khusus, beda dari yang lain ya. Nah, alasan itu pun ditunjang karena apa? Jangan karena saya suka, itu bukan alasan yang tepat. Ya, alasan yang paling tepat adalah contohnya kalian memilih sebuah novel. Novel ini mungkin review terbaru ini yang paling populer atau dia di rating buku dia itu 10 novel terpopuler saat ini gitu. Jadi ada
rujukan bahwasanya kamu memilih itu topiknya. Bukan karena saya suka, saya tahu, bukan. Itu kan pribadi. Tapi kamu menentukan kenapa saya mengambil datanya dari film ini, karena film ini di reviewnya gitu. Menurut ulasan para review, ini novel yang bagus ya. Bagusnya dari mana ya? Jadi dikasih tahu. Jadi dari situ kalian memahami bahwasanya oh jadi melakukan penelitian itu pun atau mengambil data pun harus ada referensinya. Bukan karena kamu suka. Kalau karena kamu suka berarti sebenarnya itu personal gitu ya. Nah, kenapa disebut itu meskipun itu personal, tapi harus ditunjang contohnya kamu memang suka movie itu. Tapi ditunjang yang masuk akal apa? Cari referensinya. Oh, bukan karena saya aja, tapi review film juga mengatakan ini film bagus, ya. Atau para penonton di tahun 2020 memilih film ini film yang nomor 20 di antara 1000 film yang terbagus gitu. Jadi harus ada jelas alasannya. Nah, itu kalian harus pahami. Nah, itulah di background ya, alasan. Namanya juga background ya, alasan terdahulu kenapa kamu sampai nyampe otaknya sampai memilih judul ini gitu ya. Nah, jadi setelah itu baru masuk yang tadi saya bilang apa yang sudah kita bahas kemarin, apa itu problem of research, apa tujuannya, baru masuk yang tadi saya bilang collecting data ya, bagaimana kamu mengumpulkan data, and then setelah datanya ada nih ada beberapa langkah kemarin kan. Contohnya yang pertama kalau kalian dari movie berarti menonton ya, setelah menonton mengunduh SRT atau file subtitlenya gitu ya. Setelah mengunduh subtitlenya, memasukkan ke dalam Word document atau ke file Word ya, mengelompokkannya sesuai dengan kategori phrasal verb gitu ya. Jadi langkah-langkah itu harus secara detail. Itu yang membuat nanti si penguji berpikir, oh alur berpikirnya si mahasiswa ini di jalan gitu ya, nggak ngasal gitu, nggak loncat-loncat. Tiba-tiba kamu nomor 1 mengambil data, di nomor 2 menonton film, itu nggak masuk akal gitu. Nah, itu yang kadang-kadang mahasiswa dicecer penguji itu gitu, loncat-loncat cara berpikirnya ya. Jadi kalian harus yang mengumpulkan data itu yang masuk akal. Langkah pertamanya memang ngapain sih gitu ya. Nah, ini jelas saya katakan, jadi tidak akan saya ulang-ulang ya. Jadi kalian harus menjelaskan cara mengkoleksi data. Nah, seperti yang tadi yang dikatakan oleh si Aprilia Sara di sini. Nih, jadi dia teknik pengumpulan data kamu, saya tanya, di sini ada observasi, ada questionnaire, ada dokumentasi, ada interview. Saya mau tanya Aprilia, data kamu itu cara ngambilnya itu pakai teknik apa dari 4 yang tadi? Kenapa kamu saya tanya Aprilia? Biar kamu cepat selesai nantinya. Jadi kalau kamu sudah paham ini, saya nggak akan tanya-tanya lagi nanti. Aprilia, ini teknik atau metode pengumpulan data ini ada 4. Ada observasi, questionnaire, ada interview, ada dokumentasi. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika kamu mengambil data, cara apa yang kamu lakukan dari 4 ini? Pertanyaan saya, Aprilia, sebelum kamu jawab tadi pertanyaan saya. Ini kamu ambil materi ini asal copy aja, nggak dibaca ya? Bacanya cuma lari-lari, Sir. Ya itulah. Kalian saya kasih 2 minggu ngerjain tugas nggak dibaca. Inilah yang membuat saya kadang-kadang nggak masuk akal ke kalian gitu. Saya kasih waktu libur 2 minggu atau seminggu nggak dipakai. Kalian pikir ini asal-asalan saya kasih tugasnya? Apa karena saya malas ngajar kalian? Ayo jujur dulu. Kalian nggak baca? Francisca, Friska, Aprilia nggak baca ya?
Baca sir, cuman tidak kayak tidak apa sih namanya? Tidak terlalu baca kayak dari benar-benar dari awal gitu sir, mencari. Harusnya ketika saya kasih tugas seperti ini kalian baca, kalian harusnya seperti langsung berpikir, oh ini kan untuk saya, untuk nanti penulisan proposal saya. Harusnya langsung tahu dong, oh kemarin Pak Gunawan bilang cara mengumpulkan data, oh ini ada 4. Oh saya nanti masuk kemana ya cara mengumpulkan datanya. Nah berarti kan belum kalian baca berarti khususnya Aprilia. Harusnya dari 4 tipe tadi, interview, pengamatan atau disebut dengan observasi, documentation atau dokumentasi, itu harusnya sudah tahu, oh saya begini. Oke, ya itu tidak akan menjadi masalah. Berarti kalian berpikir seminggu ini saya meminta kalian mengambil materi ini, oke, dibaca sekilas. Nah, saya minta minggu ini kalian sudah melengkapi bab 1 ya. Isinya tadi bab 1 apa Francisca? Latar belakang, Sir. Oke, latar belakang. Setelah itu? Metode penelitian. Oke. Di dalam oke, lihat buku panduannya ya. Saya takut salah. Itu apa problem of research atau permasalahan penelitian dan tujuan penelitian ada di bab 1 atau bab 2 ya? Masuknya di background atau di pendahuluan atau di metode? Ayo, kalian kemarin yang belajar research method, metode penelitian. Dia langsung di situ sir. Chapter Langsung 1. di mana? Iya, di dalamnya kan? Iya, di dalamnya. Iya, tapi penempatannya kalian harus lihat buku panduannya ya. Jangan loncat-loncat. Ya, jangan tujuan penelitian dulu baru nanti kamu jelaskan kenapa kamu memilih penelitian itu. Ya, harus background dulu pastinya di atas kan? Nah, yang itu kalian jangan tanya saya ya, ada buku panduannya kan adik-adik? Ada, Kok nggak dijawab? Buku panduannya pasti ada dong. Kalian minta lah ke ke kaprodi kalian. Proposal buku panduan menuliskan proposal penelitian. Kalau nggak tahu ya minta dari kakak kelasnya yang sedang melakukan penelitian sekarang. Ya. Jangan nunggu dosennya kasih tahu baru kalian gerak ya. Dari kalian untuk kalian. Jadi buku panduan itulah atau layoutnya itulah yang harus kalian pahami dulu. Baru kalian nanti bisa memasukkannya sesuai dengan itunya, isinya. Yang saya bilang tadi, jangan di pendahuluan contohnya introduction, terus langsung problem of research. Nggak boleh. Harus ada kalimat-kalimat yang menjelaskan yang tadi, background of research. Jadi misalkan poin 1, introduction. 1 background of research. Jadi jangan 1 problem of research. Baru di bawahnya 1.2 background of research. Itu sudah kepala di bawah, kaki di atas. Jadi harusnya background dulu baru research. Ya, problem of research, tadi apa? Problem, terus tujuannya, terus metodenya, gitu ya. Oke, kalian bab 1 itu harus sudah selesai minggu depan. Itu yang akan kita cek minggu depan. Aprilia, Francisca, Friska, sudah jelas? Sudah, Sir. Jelas, Sir. Oke, Friska karena baru masuk saya tanya lagi. Jangan sampai saya berbusa-busa mulutnya nggak paham apa-apa hari ini. Friska? Oke, Friska yang nongol namanya aja. Berarti yang saya anggap hadir hari ini Aprilia dan Francisca. Baik, Pak. Sir, ini Friska bilang masih di jalan baru pulang dari kampus, Sir. Hujan katanya di chatbox. Ya sudahlah, mereka ketinggalan kan. Nah, siapa yang mau belajar itu aja yang masuk. Jadi
Terima kasih untuk Aprilia, Francisca, ya mudah-mudahan Friska mendengarkan. Jadi tugas kalian minggu ini ngapain Aprilia, Francisca? Nggak usah kasih tahu temennya ya, biarin aja. Aprilia, Francisca. Menyelesaikan bab 1. Sir. Iya. Lihat buku panduannya ya, Francisca dan Aprilia ya. Yes, sir. Yes, Jadi sir. introduction. 1.1 introduction, 1.1 background of research, 1.2 problem of research, 1.3 tujuan penelitian ya, purpose of research, and then 1.4 method of research method atau method of research. Di metode 4 itulah nanti muncul yang tadi, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mereduksi data, dan bagaimana kamu menganalisis data. Ya, baca lagi poin-poin yang kamu serahkan ke saya yang tugas minggu kemarin, dan di situ sudah ada semua. Contohnya tadi si Aprilia ya, Aprilia itu masuknya ke cara pengumpulan datanya itu masuknya ke dokumentasi, karena dia hanya melihat sumber data dari berbagai tulisan atau subtitle ya. Oke. Tapi kamu harus lebih menjelaskan tadi langkah-langkah cara mengambil datanya. Itu harus jelas. Sudah paham ya Francisca, Aprilia? Tugas untuk minggu depan sudah ya? Sudah, Sir. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Sir. Oke, kita lihat apakah kalian sudah paham betul atau tidak dari hasil pekerjaan kalian minggu depan. Minggu depan itu berarti saya anggap bab 1 itu hasil ini pertama kita ya, nilai pertama. Jadi kerjakan tugasnya dengan baik. Sudah paham Aprilia, Francisca? Berarti kita tutup hari ini di dalam doa. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan, Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk bertemu pada malam hari ini bersama mahasiswa kami. Tuhan, apapun yang telah kami pelajari tadi, biarlah itu menambah ilmu pengetahuan kami dan juga menambah pemahaman kami bahwasanya segala sesuatunya itu penting untuk kami pelajari untuk memuliakan nama-Mu tentunya. Tuhan, dimanapun kami berada, sertailah kami dan juga keluarga kami dimanapun berada, sertai mereka juga Tuhan, agar kami bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat. Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, itu saja untuk hari ini. Thank you, Francisca.